The newcomers from KT di varian open face, ini dia KT DJ Maxi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gua Reza Andi. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal helm open face lagi dari KT lagi. Tapi ini helmnya masih fresh banget, baru rilis di bulan Juni 2021, yaitu KT DJ Maxi gitu. Nah, selain karena helmnya ini masih baru banget, baru rilis, kebetulan gue juga lagi butuh helm untuk boncengers yang sebelumnya pakai Kyoto. Udah disiksa selama 3 tahun, jadi si Kyoto butuh permajaan. Jadi untuk sementara waktu gue mau pakai DJ Maxi ini gitu. Oke. Tapi sebelumnya gue disclaimer dulu ya. Disclaimer kalau misalnya video ini tuh tidak disupport oleh pihak manapun, tidak di endorse, tidak bekerja sama. Jadi ini pure dari gue pribadi, dari perspektif gue sendiri dalam melihat atau menilai si helm ini ya, sebagai user, sebagai entusias, dan gue juga bukan seller. Oke, sekarang kita langsung bahas soal si helmnya. Jadi KT DJ Maxi ini masuk ke jajaran atau kategori entry level pasar lokalnya KT. Kayak KT Kyoto, KT Galaxy Slide, dan KT DJ Maru, karena itu masih diproduksi sampai sekarang. Dari segi tampilan dan eksteriornya, sebenarnya genetika dari DJ Maru tuh masih nempel banget di helm ini. Ini tuh kebukti dari racket dan visor yang masih sama dengan DJ Maru, bahkan sama juga dengan Ink Centro. Jadi kalau misalnya ngeliat dari bagian shell bagian tengah ke depan, ini tuh masih sama dengan helm-helm tersebut gitu. Jadi lakukan ini udah pasti sama, karena ini lakukannya ngikutin visor kan, itu pasti sama banget. Mungkin perubahannya di bagian belakang. Nah, karena masih sama banget secara eksterior, atau nggak sama banget lah, mirip-mirip, berarti tidak ada inovasi atau breakthrough dari si KT di helm DJ Maxi ini gitu. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya untuk helm varian baru. Tapi positifnya, visornya ini berarti udah banyak dijual di pasaran. Jadi kalau misalnya visornya lecet atau apapun ya udah banyak di pasaran, dan harganya juga cukup terjangkau untuk visornya. Nanti kita bahas di segmen lain untuk si visornya. Selanjutnya kita ngomongin soal desainnya. Kita ngelihat desainnya si DJ Maxi ini sendiri ya, tanpa membandingkan dengan beberapa varian helm yang tadi gue sebutin. Untuk desainnya sebenarnya gue suka. Ini which is gue suka banget karena desainnya tuh simple. Simpelnya karena ini kelihatan round shape banget gitu. Gue ngelihatnya yang simpel-simpel gini lagi tren 2021 gara-gara rilis Arai Quantic gitu. Arai Quantic kan itu simpel banget, bulat gitu, dan ini juga ternyata simpel banget, bulat gitu, bulat, round shape-nya kelihatan. Atau kayak Rapid Neo waktu tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu Rapid Neo rilis, itu helm-helm yang simpel juga. Termasuk helm ini gue suka banget juga dengan kesimpelannya, kesederhanaannya gitu. Jadi ngebahas soal ventilasinya dulu. Jadi di depan tuh ada 2 buah upper fan di kiri kanan. Ini mekanismenya slide. Ini mirip juga dengan DJ Maru. Kayaknya sama deh. Kayaknya sama ya gitu. Terus di bagian belakang untuk spoilernya, ini spoilernya minimalis banget. Coba kalian lihat ya. Itu kayak ngasih aksen dikit biar helmnya nggak terlalu bulat, cuma tetap kelihatan bulat, dan ya oke lah aksennya gitu untuk si spoiler ini. Nggak berlebihan. Untuk di bagian belakangnya sini, ini kayaknya sama juga sih sama DJ Maru, itu nggak ada perbedaan. Lalu untuk shell materialnya ini masih menggunakan termoplastik sama dengan varian KT yang lainnya. Kalau KT bilangin itu EDT injection resin untuk termoplastik, itu teknologi dari KT. Dan untuk ukuran shellnya, dia hanya ada satu ukuran shell size. Jadi yang membedakan tiap size-nya hanya ketebalan dari si inner pad-nya, kayak ketebalan cheek pad-nya dan ketebalan si crown pad-nya. Untuk IPS-nya pun sama si ukurannya. Jadi ya pure yang beda cuma si inner pad-nya aja. Oke, selanjutnya untuk fitur lainnya di helm DJ Maxi ini sudah terdapat sun visor. Jadi di DJ Maxi ini udah ada sun visornya. Mekanismenya di sebelah kiri. Ini mekanismenya gue suka sih, bentuknya simpel, kecil, dan mudah dioperasikan gitu. Dan mekanismenya itu tegas, nggak kerasa ada springnya. Jadi beneran tegas banget. Yang gue suka sih, kayaknya ini bakal bertahan lama dan nggak rentan rusak gitu untuk mekanisme seperti ini, mekanisme sun visor seperti ini. Dan dia nggak ngerusak kesimpelan dari helm ini. Bentuknya kecil, di sebelah kiri, dioperasikannya mudah. Jadi ini good point sih dari KT DJ Maxi. Selanjutnya soal visor di helm DJ Maxi ini. Oke, ngomongin soal visornya, seperti yang gue bilang di awal tadi, ini tuh sama persis dengan kayak DJ Maru, kayak Galaxy Slide, dan Ink Centro.
Sebenarnya gue tuh nggak suka dengan visornya ini. Yang pertama itu kesannya kayak yang ringkih banget, mulai dari bahannya kayak materialnya itu kayak material yang tipis gitu. Tipisnya tapi apa ya, kayak feel-nya nggak kerasa mahal, malah kesannya kayak yang murah untuk si visornya. Lalu yang kedua, kenapa gue nggak suka visor ini, bentuknya tuh bulat banget, cembung banget. Jadi kan ya emang helm-helm sekarang kan kalau pakai helm flat atau pakai visor flat itu tuh kelihatan lebih cakep, dan emang kebukti kalau misalnya bentuknya cembung kayak begini, apa ya, secara estetika jadi kurang menarik sebenarnya gitu, helm-helm visor cembung itu. Jadi karena gue nggak suka dengan visornya, gue udah nyiapin visor Venom. Jadi kemarin gue beli sekalian dengan visor Venom, mungkin bakal gue pasang di akhir video ini ya gitu. Ntar kita lihat hasilnya seperti apa. Ini soal visornya, dan belum ada visor lock di helm ini, jadi nggak ada visor lock sama sekali, nggak ada pegangin juga untuk narik turunin visornya, jadi masih visor standar lah sebenarnya gitu. Next up kita masuk ke interiornya. Poin pertama, jadi si KTD Max ini udah dilengkapi dengan fitur wearable glasses. Jadi sini ada tag wearable glasses. Ntar gue liatin detailnya seperti apa. Ini cukup impresif untuk helm di range harga segini. Bahkan dengan di Kyoto ataupun helm KT lainnya dengan range harga segini tuh baru KTD Maxi yang menerapkan wearable glasses atau glasses fit di helmnya gitu. Lalu untuk sistem pengamanannya, helm ini masih menerapkan quick release system, belum microlock system. Sebenarnya ini kayak kekurangan loh. Gue pikir ya microlock lebih better dibandingin mekanisme quick release system seperti ini gitu. Walaupun mau dioperasikan, cuman lebih aman yang microlock sebenarnya. Dan bakal kayak gini tuh kalau pakai glove agak susah juga sebenarnya gitu. Kalau gue ngerasanya kayak gitu ya. Lalu soal inner padnya, jadi inner pad dari si KYT DJ Maxi ini secara tampilan dia punya warna two tone, jadi warna bluish gitu, warna abu biru, lebih condong ke abu gelap, dan juga ada garis-garis merah di setiap ujungnya, jadi ada stitching merah di ujung-ujung inner padnya gitu. Kalau soal feel-nya sih sebenarnya bukan fitment ya, tapi feel dari si bahannya sebenarnya ini mirip banget dengan kayak Kyoto. Cukup oke sih sebenarnya, nyaman untuk range harga segini. Lalu ini tuh wearable atau removable pads, jadi semuanya bisa dibongkar kecuali bagian neck roll. Neck roll ini kayaknya dilem, ya bisa dibuka, cuman untuk kalian pasang lagi ntar harus dilem lagi kayaknya gitu ya. Jadi ini nggak bisa dibuka untuk si bagian neck rollnya, tapi untuk si cheek pad dan crown padnya ini mudah untuk dibuka untuk kalian cuci. Oke, coba gue buka dulu si interiornya. Jadi ini ada cheek pad dan ini crown pad. So jadi ini interior dari si kayak DJ Maxi. Iya udah, ini mirip banget dengan DJ Maru sama Galaxy Slice sebenarnya sih. Bentuk cheek padnya simple banget, jauh berbeda dengan KT Kyoto. Ini crown padnya, dan ini neck rollnya nggak bisa dilepas gitu. Lalu ngomongin soal fitmentnya dari si helm ini nih, kalau waktu gue pakai sih feelnya pas, cuman nggak se-fit Kyoto. Kalau Kyoto lebih ngepres bagian pipi, bagian forehead gitu, bagian jidat tuh kerasa kepegang. Ini tuh lebih loose atau lebih gampang buat dimasukin, cuman ya masih oke banget. Cuman ya itu, kalau gue pribadi sih masih nyaman di KT Kyoto secara keseluruhan, cuman beda dikit banget lah sama ya range yang jauh berbeda harganya. Jadi ya gue pikir ini masih mirip-mirip, cuman tetap lebih nyaman KT Kyoto, mungkin karena cheek pad bentuk cheek padnya berbeda. Kalau KT Kyoto itu cheek padnya termasuk ke neck roll juga, atau masuk ke bagian neck roll juga, bagian kiri kanannya. Cheek pad Kyoto itu lebih panjang, tapi untuk cheek pad DJ Maxi ini kecil banget sama kayak DJ Maru, dan untuk bagian lehernya ditopang sama bagian neck roll yang nempel di shellnya gitu. Oke, seperti yang gue bilang di awal, gue mau masang visor KT Venom di helm ini.
Jadi ini udah ada visor Venom. Oke, jadi ini gue memilih warna clear untuk dipasangkan di DJI ini. Alasannya yang pertama karena visor clear ini dari KT Venom ini tuh part original, jadi bukan part aftermarket. Yang gue tahu sih yang warnanya iridium, warnanya light smoke itu tuh part aftermarket, jadi bukan original dari KT. Dan gue nggak tahu kualitasnya seperti apa, dan ini pertama kalinya gue beli visor Venom di sebuah helm. Lalu yang kedua, gue pengen memaksimalkan fungsi si sun visor-nya sebenarnya gitu. Jadi gue pengen sun visor-nya beneran kepake, jadi kalau misalnya siang bisa pakai sun visor bawaannya, dan untuk malam ya pakai clear dan sun visor-nya di close aja gitu. Oke, sekarang kita coba pasang aja langsung. Oke, jadi ini visor Venom di DJI Maxi. Wait, bagian satisfying nih. Oke, jadi ini tampilannya. Secara estetika atau secara bentuk ini jauh lebih oke sih dibandingkan visor bawaannya yang cembung banget. Kalau ini kan visor Venom lebih flat. Lalu concernnya yang harus diperhatikan, gue tuh penasaran sama fitment di bagian ujung-ujungnya dengan shellnya ataupun bagian di bagian jidatnya, apakah nutup semua ntar kalau hujan airnya netes masuk atau enggak. Dan untuk bagian ujungnya sebenarnya ada gap sedikit banget, cuman masih lekukannya masih sama gitu, masih sama banget lah, masih dalam tahap wajar. Lalu untuk bagian jidatnya di sini apakah ada celah, dan ada celah sedikit, dan gue yakin kalau misalnya hujan ya tetap masuk air. Cuman ya itu bukan hal yang krusial, bukan masalah besar, masih oke, masih bisa kebayar dengan tampilannya yang jauh lebih oke pakai visornya kayak Venom ini di kayak DJI Maxi. Oke, gue penasaran pengen coba deh. Harusnya sih dagunya lebih panjang dibandingin dari yang ori. Oke, jadi ini gimana kameranya ya? Coba itu deh. Jadi ini tampilan dari KT Maxi. Kedap banget. Ini tampilan nih. Udah pakai visor Venom. Gila sih. Di dagu ketutupan lebih panjang. Nggak ada distorsi. Wide, visionnya wide, clear banget. Gapnya cukup. Kalau pakai pin lock kayaknya keren sih. Oke, by the way rencananya gue mau lanjutin modifikasi si helm DJI Maxi ini karena udah ngeliat pas ganti visor Venom jadi makin oke sih, jadi ganteng. Rencananya gue mau varnish si helm ini karena ini kan finishingnya doff. Gue mau ganti finishingnya menjadi glossy gitu. Ini warnanya Gorilla Matte Grey, jadi nggak matte lagi nantinya, jadi warna glossy. Tapi gue juga pengen ngerestorasi Kyoto yang sebenarnya gue pakai. Gue pengen Kyoto itu di repaint juga, diganti visornya, ganti semua inner padnya, jadi lebih fresh lagi gitu lah, kayak baru lagi. Nah, menurut kalian mana video yang harus dibuat lebih dulu? Apakah memodif DJI Maxi ini atau ngerestorasi si KT Kyoto? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya gitu. Oke, sekian review dari gue soal KT DJI Maxi ini. Maaf kalau misalnya ada kekurangan, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk yang suka videonya boleh di like, dan jika berkenan boleh juga di subscribe biar dapat info update soal scene otomotif dari channel Acuan Hobi ini gitu. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.